Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah kasus nyata tentang komunikasi korporat di Indonesia yang baru-baru ini ramai dibicarakan di media sosial, yaitu antara Aqua, anak perusahaan dari Danone, dengan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Kasus ini menarik untuk dikaji karena memperlihatkan bagaimana miskomunikasi antar persepsi publik, realitas teknis, dan komunikasi perusahaan bisa berubah menjadi krisis reputasi besar dalam waktu yang sangat singkat. Kita akan bahas 3 hal utama. Yang pertama, kronologi dan masalah komunikasi yang terjadi. Lalu yang kedua, tentang akar penyebab kegagalan komunikasi strategis. Yang ketiga, rekomendasi strategis komunikasi proaktif dan reaktif untuk memitigasi resiko di masa depan. Pada tanggal 21 Oktober 2025, Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi melakukan inspeksi mendadak di pabrik Aqua yang ada di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dalam kunjungan itu, beliau bertanya kepada staf pabrik mengenai sumber air yang digunakan untuk produksi air minum kemasan tersebut. Alhasil, dari sidak tersebut diketahui bahwa sumber air yang digunakan berasal dari akuifer dalam atau sumur pompa bawah tanah. Temuan ini segera viral karena publik selama ini memahami bahwa Aqua berasal dari mata air pegunungan terpilih. Dan itu selalu ditampilkan dalam iklan-iklan mereka. Video sidak KDM ini kemudian menyebar luas di sosial media yang diikuti dengan reaksi publik dan anggota-anggota dewan yang ini akhirnya berdampak pada isu pelanggaran hak konsumen. Bahkan beberapa media menulis headline seperti KDM membongkar fakta di balik sumber air Aqua dan DPR juga meminta investigasi soal klaim produk ini. Nah, menanggapi hal tersebut, Aqua akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi bahwa air yang digunakan berasal dari aquifer di kawasan pegunungan yang secara ilmiah masih termasuk kategori mata air karena berada di aliran bawah, bukan air permukaan. Namun sayangnya klarifikasi ini justru muncul setelah isunya viral, hingga akhirnya masyarakat yang sudah terlanjur skeptis mengabaikan informasi ini. Nah, masalah utama dalam kasus ini bukan semata soal teknis sumber air, tapi tentang bagaimana perusahaan mengelola komunikasi korporatnya, baik ke dalam maupun keluar organisasi. Ada beberapa masalah komunikasi strategis yang bisa kita identifikasi di sini. Yang pertama, terjadi ketidaksesuaian persepsi antara publik dengan perusahaan. Publik memaknai istilah mata air pegunungan sebagai air yang keluar secara alami dari sumber pegunungan. Sedangkan bagi perusahaan, istilah ini juga mencakup air dari akuifer dalam yang berada di bawah permukaan tanah. Nah, perbedaan pemahaman ini menimbulkan persepsi bahwa perusahaan tidak transparan. Lalu yang kedua, komunikasi publik yang terlambat dan defensif. Ketika video sidak viral perusahaan yang baru viral beberapa hari, lalu kemudian menyebar ke banyak kalangan, tentu ini justru akan menentukan persepsi publik terhadap informasi yang beredar selama ini. Nah, yang ketiga, kurangnya komunikasi lintas stakeholder. Aqua memang memiliki izin resmi dan kajian ilmiah, tetapi belum terlihat ada dialog terbuka yang rutin dengan masyarakat sekitar ataupun pemerintah daerah terkait pemanfaatan air bawah tanah. Hal ini menimbulkan kesan bahwa perusahaan seperti menyembunyikan sesuatu. Nah, yang keempat, ini minimnya kesiapan komunikasi krisis. Jadi tidak ada juru bicara atau spokesperson yang segera tampil menjelaskan fakta teknis dengan bahasa yang mudah dimengerti publik. Akibatnya narasi publik dikuasai oleh video viral dan komentator-komentator yang gak jelas. Dan itu yang kelima, ketidakseimbangan antara narasi pemasaran dan realitas lapangan. Iklan Aqua yang sangat idealistik tentang kesegaran pegunungan menciptakan ekspektasi tinggi yang sulit dijaga konsistensinya ketika ada fakta teknis yang berbeda dari persepsi umum. Nah, jadi kalau kita telusuri lebih dalam, kegagalan komunikasi korporat Aqua ini disebabkan oleh beberapa akar masalah. Yang pertama, memang kurangnya transparansi dalam menjelaskan istilah teknis kepada publik.
Perusahaan terlalu mengandalkan bahasa ilmiah tanpa memikirkan persepsi awam masyarakat. Yang kedua, keterlambatan manajemen isu. Tidak ada sistem deteksi dini dan respon cepat terhadap potensi krisis komunikasi di media sosial. Yang ketiga, budaya komunikasi yang masih birokratis. Dalam perusahaan besar seperti Danone, komunikasi publik sering harus melewati berbagai lapisan persetujuan sebelum dipublikasi, hingga akhirnya kehilangan momentum. Yang keempat, kurangnya integrasi antara tim komunikasi, humas, operasional lapangan, hingga akhirnya informasi yang keluar dari staf pabrik tidak selaras dengan narasi resmi perusahaan. Nah, dari kasus ini ada dua arah strategi yang bisa dilakukan sebenarnya. Yang pertama, strategi proaktif. Lalu yang kedua, strategi reaktif. Nah, strategi proaktif ini atau pencegahan sebelum krisis terjadi, kita bisa melakukan edukasi publik secara transparan tentang sumber air aqua dengan bahasa yang sederhana dan visual yang mudah dipahami. Aqua mestinya menggunakan monitoring pada media sosial dan media mainstream untuk mendeteksi perubahan opini publik sejak dini. Nah, sementara itu strategi reaktif, ketika krisis sudah terjadi, semestinya Aqua segera mengeluarkan pernyataan resmi yang faktual, empatik, dan mudah dipahami. Dan mereka juga tentunya harus satu suara ya, jadi tidak boleh ada perbedaan narasi antar divisi. Aqua juga semestinya melakukan klarifikasi publik dengan melibatkan pihak independen, misalnya akademisi atau lembaga lingkungan untuk menegaskan kebenaran ilmiah dari narasi-narasi yang selama ini mereka bangun. Dari kasus Aqua dan KDM ini, kita dapat belajar bahwa komunikasi korporat bukan hanya soal promosi dan citra, tapi juga soal kejujuran, transparansi, dan juga tanggung jawab sosial. Karena di dalam era digital, di mana semua orang bisa menjadi wartawan bagi perusahaan, maka perusahaan harus siap dengan komunikasi yang cepat, terbuka, dan empatik. Jadi, komunikasi strategis sejatinya bukan sekedar bicara tentang hal yang baik, tapi bagaimana membangun persepsi yang benar dan percaya yang berkelanjutan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.